Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dan kesehatan pada kita semua. Mari kita mulai dengan berdoa. Semoga dimudahkan dalam belajar pada hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan pembelajaran mengenai penulisan input dan output dalam bahasa Fortran. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa mampu menulis, mengetahui dan memahami tentang tata cara penulisan input dan output dalam bahasa Fortran, serta mampu membuat program sederhana dengan bahasa Fortran. Bahan kajian kita pada kesempatan kali ini adalah pengertian statement input dan output, bentuk umum penulisan input dan contohnya, bentuk umum penulisan output dan contohnya, macam-macam penerapan penggunaan statement format dalam penulisan input dan output, dan contoh program lengkap yang sederhana. Baik, akan kita mulai saja materi kita. Setelah kemarin kita mempelajari mengenai tata cara penulisan aritmatika di bahasa Fortran, sekarang kita akan membahas tentang penulisan input dan output. Jadi, kita ingat kembali bahwa dalam pemrograman komputer ada 3 bagian penting. Yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga adalah output. Nah, bagaimana menerjemahkan input yang telah kita pelajari dalam algoritma maupun flowchart dan juga mempelajari bagaimana menulis output dalam menerjemahkan dari algoritma dan flowchart ke dalam pemrograman komputer, mari kita bahas satu persatu. Jadi, ketika kita menulis input dan output dalam bahasa Fortran, kita menyebutnya sebagai suatu statement input dan output. Fungsi sebuah statement ini, fungsi sebuah input dan output, statement input dan output ini adalah melakukan proses membaca atau menulis. Kalau input itu membaca, kalau output itu adalah menulis di dalam program. Jadi kalau kita lihat dari kaidah bahasanya, di sini ada proses baca. Jadi proses baca atau input dalam bahasa Fortran disebut sebagai read atau READ, read, yang biasanya digunakan untuk membaca informasi dari kartu data. Kemudian proses tulis atau output di sini sesuai dengan kaidah bahasa, kalau di bahasa Inggris kan adalah tulis, write, ya. Jadi statement write digunakan untuk mencetak data dalam printer atau output. Jadi di sini kita mengasumsikan bahwa kita memiliki suatu alat input yaitu kartu, kemudian alat output adalah printer. Read dan write biasanya diikuti dengan statement format. Jadi bentuknya adalah read kemudian format. Kemudian write juga diikuti dengan format. Pada input format menunjukkan tipe informasi dan letaknya dalam deretan input. Pada output format menginformasikan di mana informasi baru dicetak. Jadi untuk penulisan input dan output yaitu terdiri dari read dan format. Kemudian untuk statement output berarti tulis dengan write dan format. Nah, bentuk umumnya adalah seperti ini. Read, I,1, var, maksudnya ini I,L ya, bukan I,L, var 1, var 2. Nah, seperti ini ya. Contohnya, read 5,11 A, B, I. Kemudian di sini adalah nomor labelnya 11, format 2, F10.2,5. Jadi, dalam penulisan input terdiri dari 2 baris ya. Kita dalam menerjemahkan flowchart input di sini ada terdiri dari 2 baris. Baris pertama tulisannya read, baris kedua diawali dengan nomor label dan format. Ingat-ingat.
Menerjemahkan input terdiri dari 2 baris yang ada read dan formatnya. Kemudian apa angka di dalam read ini? Nah, angka tadi sudah kita asumsikan bahwa alat untuk input itu adalah kartu ya. Asumsi alat input adalah kartu. Sehingga 5 ini menunjukkan alat inputnya ya. Nah, 5 ini kita buat kesepakatan bahwa kita selalu menulis angka 5 ini. Jadi nanti selalu read dalam kurung 5, koma. Nah, ini sudah disamakan kita sebagai nomor alat inputnya. Alat inputnya adalah kartu. Kemudian diikuti dengan angka sebelahnya ini adalah 11. 11 ini menunjukkan label formatnya ya. Jadi nomor formatnya. Read 5,11. Jadi huruf atau variabel A, B, dan I ini formatnya ini ada di nomor 11 ini. Jadi A itu bentuknya seperti apa? A bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah O2. A bentuknya adalah F10.2. B bentuknya F10.2 karena bentuknya sama jadi tulisannya 2F10.2. I bentuknya seperti apa? Oh, I bentuknya adalah I5 ya. Artinya ini ada I5 itu ada 5 kolom ya. Ya, begitu. Jadi tata letak sesuai dengan format nomor 11 yaitu A dengan format F10.2, B dengan format F10.2 karena ada 2 jadi ditulis saja 2 F10.2, kemudian I dengan format I5. Begitu pula dengan output. Output sama dengan input ya, cuma bedanya tadi read, kalau ini adalah write. I, L. I-nya adalah nomor alat output. Tadi diasumsikan di awal bahwa alat outputnya adalah printer. Maka di sini kita samakan persepsinya bahwa kita akan menulis I, alat output printer itu kita samakan sebagai angka 6. Jadi setelah ini tidak usah diubah karena kita sudah sepakat. Ini kita asumsikan adalah 6. Ya. Jadi di sini write 6,10. 10 menunjukkan apa? 10 menunjukkan formatnya ini. Jadi nanti kalau kita baca A, B, C, A itu apa? Oh, A ini format 10. Oh, 10 berarti A ini F20.8. B, karena di sini ada 3, oh berarti 1, 2, 3 sama semua. F20.8. C, F20.8 ya. Formatnya sama semua. Disingkat jadi 3F20.8. Seperti itu. Nah, di sini ada statement format ya. Tadi ada F, ada I. Sebenarnya apa sih statement format itu? Nah, statement format dipergunakan untuk menentukan tata letak data masukan pada media input dan data keluaran pada media output. Nah, di sini setelah kita pelajari macam-macam tipe variabel, tipe konstanta dan lain sebagainya. Di sini kita akan terjemahkan untuk format diterjemahkan ke dalam tipe format ini. Untuk tipe I, ini adalah digunakan untuk membaca atau menulis data yang bentuknya adalah integer. Ya, bentuknya umumnya adalah NIW. Artinya adalah N itu ada jumlahnya. Misalnya tadi ada huruf yang sama itu bentuknya adalah I5, jadi dia berdiri 3 I5 ya. Jadi bentuknya sama. Kemudian W ini adalah banyak kolom yang dipakai oleh data. Contoh ya. Read 5,20 M, N. Ya, M-nya terdiri dari 3 kolom. 1, 2, 3 kolom. Kemudian N-nya terdiri dari 5 kolom. 1, 2, 3, 4, 5. Terdiri dari 5 kolom. Jadi read 5,20 M, N dengan formatnya nomor 20 ini berarti M ini merujuk ke I3 itu ada 3 kolom. 1, 2, 3. N-nya terdiri dari 5 kolom. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah format tipe F. Jadi F itu
fungsinya adalah untuk membaca atau menulis data yang bentuknya adalah real. Kita ingat kembali data real adalah data atau variabel yang selain IJKLMN yang bentuknya kalau angkanya itu adalah koma ya. Bentuk umumnya adalah NFW.D. Nah, di sini ada komanya. Contoh ya, di sini adalah A read 5,20, A 20, F 12,4. Berarti di sini A itu ada 12 kolom dengan 4 kolom terakhir adalah desimalnya. Contoh seperti ini. Jadi misalnya dia nilainya adalah min 403,125, jadi penulisannya kita mulai dari belakang. 4 kolom terakhir untuk koma, termasuk titiknya, dan kemudian dilanjutkan dengan bilangan di depannya yang sebelum koma. Nah, semisal di sini tidak menggunakan koma, komanya dihilangkan, berarti isi otomatis 1, 2, 3, 4. Berarti 3, 1, 2, 5 ini adalah komanya. Nanti kalau misalnya penulisannya seperti ini tidak pakai koma, berarti nilainya adalah min 40,312,5. Jadi otomatis 4 angka di belakang ini adalah komanya. Min 40,3125. Nah, ini tidak. Di sini tanda tidak disertakan, tapi otomatis ketika ada nilai min 40,3125 artinya adalah yang 4 kolom di belakang ini adalah desimalnya. Bagaimana dengan ini? Ini juga tidak ada komanya. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ya. Berarti nilainya adalah min 4031,25. Bagaimana yang terakhir? Sama juga, 1, 2, 3, 4, berarti di sini letak komanya, jadi nilainya adalah min 403,125, seperti itu. Nah, kemudian ada juga bilangan-bilangan atau konstanta yang memiliki nilai yang banyak sekali ya, pangkat, ya kita nulisnya sebagai pangkat. 10 pangkat 2, atau komanya juga banyak, jadi 10 pangkat min 2, seperti itu. Jadi di sini digunakan format tipe E, yaitu menuliskan data real dengan cara eksponen atau bilangan 10 pangkat. Ya. Contoh, di sini adalah read 5,20 A. Ya, di mana A ini formatnya nomor 20, yaitu E18.5. Nah, jadi di sini penulisannya adalah seperti ini. 5 kolom terakhir ini adalah untuk format E-nya. Kita bisa menulis untuk format E-nya. 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian yang sebelumnya adalah untuk bilangan realnya ya, bilangan bulatnya. Nah, di sini memang di sini tidak pas ya, di 5 tidak apa-apa karena di sini sudah ada angka E-nya. Kita nulisnya dari belakang. Format yang selanjutnya adalah format tipe X. Nah, untuk tipe X ini digunakan sebagai spasi antara data-data yang dibaca atau ditulis. Jadi kalau kita menulisnya seperti ini, PDAT, nilai ini satu variabel ya. PDAT ini satu variabel, nilai ini juga satu variabel. PDAT ini adalah F5.1, 3X, berarti X ini bukan PDAT, bukan juga nilai, tapi dia adalah spasi. Kemudian nilai ini adalah I5, berarti kita lihat PDAT F5.1, berarti ada 5 kolom dengan 1 kolom untuk desimal seperti ini. Kemudian ada 3X1, 2, 3, ada 3 spasi, 3 kolom untuk spasi. Kemudian selanjutnya adalah I5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk integernya, seperti itu. X untuk spasi. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan suatu format campuran, di mana tipe I, F, E ditulis dalam satu kartu, misalnya.
ERR ini formatnya E9.2, nomor formatnya I5 ya, IX untuk spasi, kemudian ada 2 spasi lagi, AKOF, bentuknya adalah F3.1. Nah, ini bisa dilihat seperti ini, E9.2, 1X, I5, 2X, F3.1, ya seperti ini. Bisa digunakan bersama-sama. Nah, format selanjutnya adalah format tipe H. Format tipe H digunakan untuk menulis data literal. Data literal itu adalah data untuk kata ya, bukan variabel, bukan angka, tapi kata-kata. Nanti tulisannya misalnya di sini H nilai A sama dengan, berarti nanti outputnya akan menulis nilai A sama dengan, begitu ya. 9H nilai A sama dengan. Jadi nanti ada 9 kolom untuk menulis nilai A sama dengan. Seperti ini. Nilai A sama dengan. Maka outputnya akan tertulis nilai A sama dengan 4,50. Seperti itu. Ya, di sini write A 1X 9H nilai A sama dengan yaitu F5,2, berarti ada 1 spasi di depan, kemudian 9H nilai A sama dengan. Nah, ini kebetulan juga sama nilainya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada dipakai ada 9 kolom ya, kita harus menghitung juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kolom untuk menulis nilai A sama dengan 9H. Nilai A sama dengan. Ini adalah untuk menulis outputnya seperti ini. Nah, format literal selanjutnya adalah dengan menggunakan tanda petik. Nah, di sini lebih sederhana karena kita tidak usah menghitung berapa kolom yang dibutuhkan. Tinggal menulis petik 1 nilai A sama dengan titik petik lagi. Sama. Outputnya sama seperti yang sebelumnya. Nilai A sama dengan seperti ini. Ya, tadi menggunakan format 9H nilai A sama dengan menggunakan spasi format H. Kalau di sini adalah dengan menggunakan petik sama. Nah, di sini ada contoh program lengkap sederhana menghitung luas dan keliling yang sudah kita bahas kemarin dengan suatu segitiga, sisi-sisinya A, B, dan C, kelilingnya P yaitu A tambah B tambah C, kemudian S adalah P bagi 2 yaitu A plus B plus C per 2, kemudian luasnya adalah akar dari S dalam kurung S min A kali S min B dikalikan S min C. Hitung keliling P dan luas A. Nah, kemarin kita sudah mempelajari bagaimana menulis rumus ya. Luas sama dengan menulis akar, menulis kurung, menulis variabelnya, menulis tanda perkaliannya, menulis tanda baginya, menulis variabelnya. Nah, sekarang kita tambahkan dengan input A, B, dan C dan output P dan luas. Nah, seperti ini ya. Read 5,11 A, B, dan C. 11 format 3F, titik 10 I, kemudian P sama dengan A plus B plus C, S sama dengan P per 2,0, luas dan seterusnya. Ini kemudian write, ini A, B, C, ini inputnya ditulis lagi, kemudian P, dan luas ya. Formatnya di sini A, B, dan C itu 3F8 di sini. Kemudian, nah ini ada kesalahan ya. Ini luas itu awalannya L, harusnya ini integer. Tapi di sini tulisannya F12D2. Ditambahi saja nanti huruf A di depannya. A luas ya. Kalau ini variabelnya di sini adalah real semua, sebaiknya kita juga hitungannya alangkah baiknya ini kita variabelnya real semua ya. Kadang karena kita sudah terbiasa menulis dicampur, jadi di sini ada miss sedikit, jadi ini nanti luasnya ditulis A luas, tambahin A luas gitu ya. Nah, seperti itu
untuk penulisan input dan output sederhana. Nah, untuk penulisan input dan output secara sederhana seperti itu materinya. Jadi yang apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Untuk penulisan input dan output, input itu menulisnya dengan read, diikuti dengan format. Begitu pula untuk output adalah menulisnya dengan write, kemudian dengan format, read, dalam kurung 5 sebagai masukan, 11, misalnya 11 itu adalah label, menunjukkan dengan formatnya. Begitu pula dengan write itu adalah dalam kurung 6, misalnya 12 itu menunjukkan label formatnya. Kemudian di situ format ada berbagai macam, ada format I, ada format F, ada format X, ada format E, ada format H, ada format petik. Ya. Nah, sekian dari saya untuk kalian supaya bisa lebih memahami. Coba algoritma dan flowchart yang sudah dikerjakan dibuat pemrograman sederhananya. Nah, yang tidak usah dikerjakan itu yang ada belah ketupatnya, tidak usah dikerjakan ya. Yang programnya hanya input, proses, output. Yang ada belah ketupatnya tidak kerjakan, yaitu yang akar-akar persamaan kuadrat dan yang faktorial. Itu tidak usah dikerjakan. Yang lain tolong dikerjakan penulisan pemrogramannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.